Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, kasus kilometer 50. Saya dengan tim menghadap ke sana dan katanya akan ditindaklanjuti. Tapi yang ditampilkan adalah tindak lanjut dagelan. Ini orang budek atau tidak punya malu. Sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi menuntut hak kita. Ini negara demokrasi, kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya kira tadi saya nggak perlu tampil ke sini, tapi karena didaulat ya terpaksa naik juga. Saya juga apa yang mau saya sampaikan, tapi yang jelas dari penjelasan yang telah disampaikan oleh begitu banyak pembicara, Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, udah sebutnya tadi kan? Penipu, pengkhianat, ya itu penipu juga lah. Dan saya sudah ikuti beberapa kelompok, termasuk saya pernah secara konstitusional, secara hukum menyampaikan protes. Pertama, ini kasus kilometer 50. Saya dengan tim menghadap ke sana dan katanya akan ditindaklanjuti. Tapi yang ditampilkan adalah tindak lanjut dagelan. Tindak lanjut kasus kilometer 50 itu kan yang katanya dihukum dan segala macam itu kan dagelan. Katanya aparat membunuh 6 suada itu karena keterpaksaan. Setelah ditunjukkan bukti itu adalah kebohongan, sampai sekarang tidak diproses. Kemudian petisi 100 juga sudah disampaikan ke Gedung MPR, tidak ditindaklanjuti juga. Dan banyak hal, pernah juga ke MK, saya dampingin Pak Marwan dengan Pak Amin Rais, termasuk Pak Mursalim, menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang, Gibran maupun Jokowi, tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budek atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional. Jadi kita pakai cara-cara yang ekstra konstitusional. Tadi masukan sudah disiapkan sama Pak Dedi, ajakan sudah disampaikan oleh Pak Sukri Budoli, dan tinggal kita mau nggak kita melanjutkan ini gitu. Ya. Yang mudah-mudahan hari ini atau detik ini kita punya perwakilan yang sudah mengkhianati kita, yaitu di DPR itu kan mengkhianati karena dia menjalankan perintah partai, bukan menjalankan amanah kita sebagai rakyat. Pengkhianat dia itu. Mudah-mudahan sore ini dia sadar mau mengimpeach presiden. Mudah-mudahan, karena suara-suara itu udah terdengar, terutama yang pernah diteriakkan oleh PDIP. Mudah-mudahan mulai hari ini sadar dia impeach, sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi. Untuk itu kita butuh kekuatan kita ini kan rakyat, ya kita harus bersatu. Sayangnya memang banyak sekali
sayangnya susah sekali ngajak rakyat bersatu. Ya, jadi saya nyarankan kepada panelis ini semua atau supaya pembicara semua, saya bukan pesimis, tapi rada-rada ragu kalau kita minta menurunkan Jokowi atau mewakilkan Jokowi ini secara konstitusional, secara parlemen. Agak ragu. Ngelihat begitu banyak rangkaian bagaimana mencibir dia, memprotes dia, menghina dia dan lain sebagainya. Enggak. Berlaku seperti orang budak yang enggak punya malu. Jadi kita seperti Pak Ustadz Sukri Bodohi tadi, ya revolusi atau people power. Ayo kita siapkan. Menuntut hak kita. Menuntut hak kita. Ini negara demokrasi. Kekuasaan, kedaulatan ada di tangan rakyat. Mereka itu kita kasih amanah, tahu-tahu mengkhianati kita. Boleh kan turun? Boleh nggak? Kedaulatan ada di tangan kita. Kita pilih, kita punya wakil baik yang di eksekutif maupun di legislatif. Dengan amanah dari kita adalah melaksanakan mengelola negara secara konstitusional sesuai konstitusi yang sudah dibuat, bukan konstitusinya diakalin terus untuk kepentingan mereka. Berarti kan mengkhianati kita. Nah, karena itu ya sekarang kita tuntut, kita minta dengan tadi yang dibilang Pak Ustadz Budoli, revolusi. Kalau enggak rada-rada pesimis juga saya. Ya orang-orang nggak punya malu, orang-orang nggak budak sih tidak, enggak budak. Enggak punya malu. Udah, kalau udah nggak punya malu itu payah. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak ini, saya mendukung apa yang disampaikan Pak Ustadz Budoli. Mudah-mudahan yang lain, karena nggak ada cara lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.